semua. Apa itu? Video mas. Sukses acaranya. Alhamdulillah. Udah bisa tersenyum sasaran. Terus dari cukup tak? Oke. Masuk. Nggak terus nunggu tak? Terus sini. Ya. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون جناب الكرام حضرة المحترمون kepada para alim, para ulama yang sangat saya cintai dan sangat saya hormati, wabil khusus Abuya Kiai Haji Mawardi dan Kiai Haji Rodi, dan kepada Bapak Kesra yang menurut saya lebih pantas jadi mubalik daripada jadi Kesra. Tapi alhamdulillah, seperti yang beliau sampaikan, kita harus berbagi kapling. Maka kami berterima kasih, antum jadi Kesra, mubaliknya kita aja, biar sama-sama bisa makan semua, Pak. Dan kepada para asatidzah wal ustadzat, para teman-teman santri semua, akramukumullah, a'azzakumullah, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam majelis yang mulia ini, majelis halal bihalal, majelis syukuran. Hadirin yang mulia, marilah kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita kenikmatan surga sebelum kita sampai di sana. Dikatakan oleh seorang ulama, musahabatur rijali dzawil wafa na'imul khuldi fi daril fana. Termasuk kenikmatan surga yang sudah bisa dirasakan di dunia adalah berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang takwa, berkumpul dengan para alim, para ulama. Masya Allah, hari ini jasad kita masih
di Riau. Karena bukan hanya selimut baru sampai dada, berselimut pun belum hadirin mulia. Hadirin yang mulia, jasad masih di Riau, tapi suasana surga sudah kita rasakan pada hari ini. Allah. Nanti hadirin yang mulia, kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga begitu banyak sekali. Tetapi di antara nikmat surga yang teragung, nikmat surga yang tertinggi, setelah liqa Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berjumpa dengan bidadari, bukan makanan-makanan yang enak, bukan istana-istana yang mewah, tapi kenikmatan surga tertinggi setelah berjumpa dengan Allah adalah duduk bersama dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Nanti orang-orang yang bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadiah Allah, di antara anugerah Allah adalah dia akan dikumpulkan dengan para nabi, para rasul. Dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Semoga termasuk kita semua. Amin. Hadirin yang mulia, berkumpul dengan orang-orang baik merupakan kerisauan sahabat radhiyallahu anhu. Suatu ketika ada seorang sahabat namanya Thauban. Beliau kurus, kering, tak mampu berbuat apa-apa. Sampai akhirnya datanglah sahabat tadi, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk sahabatnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Thauban. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya, wahai Thauban, abika waja'un am asabaka marad? Hai Thauban, apa yang terjadi kepadamu? Kamu kena penyakit apa sehingga engkau menjadi kurus kering seperti ini? Hadirin yang mulia, sahabat tadi mengatakan, la ya Rasulullah, ghaira anni uhibbuk. Ya Rasulullah, aku tidak kena penyakit. Apa yang terjadi kepada diriku ini karena saking tingginya cintaku kepadamu. Aku sedang merenungi kehidupanku nanti di akhirat. Kalau di dunia ya Rasulullah, aku rindu kepadamu, aku tinggal sowan kepadamu, aku tinggal datang ke masjidmu, maka wajahmu bisa kusaksikan kapan saja. Tetapi ya Rasulullah, nanti kalau aku sudah berada di surga, kalau aku sudah berada di akhirat, aku tahu amalku begitu tinggi, sedangkan siapa aku? Masih mungkinkah aku berjumpa dengannya? Hadirin yang mulia, sahabat radhiyallahu anhu, beliau tidak memikirkan cantiknya bidadari, beliau tidak memikirkan mewahnya surga. Yang beliau pikirkan cuma satu, di sana bisa jumpa dengan Nabi apa tidak?
Fahtazzal arsh, maka arasy pun bergetar dengan ucapan sahabat tadi. Akhirnya Allah menurunkan firman, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Hadirin yang mulia, inilah hebatnya perkumpulan dengan orang soleh. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, beliau berdoa kepada Allah, tawaffani muslima, ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam, wa alhiqni bis salihin. Lanjutan dari doanya bukan minta bidadari, lanjutan dari doanya bukan minta istana, wa alhiqni bis salihin, tapi ya Allah, kumpulkan aku, susulkan aku bersama orang-orang soleh. Ini semua menunjukkan mahalnya, istimewanya berkumpul dengan orang-orang soleh. Maka hari ini tidak ada kebahagiaan, tidak ada kegembiraan, tidak ada kenikmatan bagi kita semua melebihi kita duduk bersama di sini dengan orang-orang yang penuh dengan ilmu, orang-orang yang penuh dengan semangat, orang-orang yang penuh hidupnya dengan perjuangan. Semoga perkumpulan ini lanjut sampai surganya Allah. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri adalah hari syukur. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi Idul Fitri ini adalah hari acara syukur. Yang pertama, kita bersyukur kumpul dengan orang-orang soleh. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah. Allah telah menolong kita bersama-sama bisa puasa Ramadan. Puasanya penuh atau tidak? Puasanya full atau tidak? Full. Yakin? Kalau saya kemarin puasanya nggak full, cuman dari subuh sampai maghrib. Kalau antum full sangat luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita isi malam kita dengan salat tarawih. Kita isi malam kita dengan bacaan-bacaan Quran. Masya Allah. Semoga Ramadan kita diterima oleh Allah. Amin. Ini harus kita syukuri hadirin yang mulia. Karena apa? Karena dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hurima faqad hurim. Orang bisa puasa bulan Ramadan, orang bisa salat tarawih, orang bisa baca Al-Qur'an, ini karena Allah mengizinkan Qur'annya dibaca oleh. Ini karena Allah mengizinkan Ramadannya diisi dengan puasanya. Man hurima faqad hurim. Ada manusia-manusia yang Allah tidak suka kepadanya, sehingga untuk puasa Ramadan pun Allah tidak bagi kekuatan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak suka masjidnya diisi olehnya, sehingga untuk sholat ke masjid pun kakinya terasa dibelenggu hatinya. Maka alhamdulillah Ramadan telah kita jalani bersama dengan sholat tarawih yang khusyuk, puasa Ramadan walaupun kepanasan dan dukanya kebanyakan, masya Allah. Semoga lelah kita dibalas oleh Allah SWT. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita perlu ketahui bersama, tanggung jawab hubungan manusia di dunia ini bukan hanya hablum minallah. Tanggung jawab seorang manusia di dunia ini bukan hanya menjaga hubungan dengan Tuhannya,
dengan sholatnya, dengan zakatnya, dengan bacaan Al-Qur'annya, dengan wiridnya, dengan tarawihnya, dengan tala'atul kutubnya. Tetapi hadirin yang mulia, ada hal yang kedua. Hal yang mana ini harus kita tuntaskan juga secepat-cepatnya sebelum selimut menutupi seluruh badan kita. Apa itu hadirin yang mulia? Itulah hubungan kita dengan para manusia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara halal bihalal. Halal bihalal itu sebetulnya istilah yang adanya cuma di Indonesia. Antum tanya kepada beliau yang lama di Madinah, insya Allah orang Arab, mari halal bihalal, insya Allah nggak paham. Tidak ada saya. Nggak ada orang sana, haram semua pokoknya. Nggak ada istilah halal bihalal, nggak ada. Hadirin yang mulia, halal bihalal itu maksudnya apa? Ini maksudnya adalah penyempurnaan. Setelah Ramadan kita bangun hubungan kita dengan Allah. Setelah Ramadan kita taubati dosa-dosa kita kepada Allah. Setelah Ramadan kita bersimpuh di hadapan Allah, bersimpuh di hadapan Allah. Maka penyempurnaan yang kedua adalah kita perbaiki hubungan kita dengan hamba-hamba Allah. Hadirin yang mulia, teman-teman santri semua, hubungan yang terpenting manusia yang paling berjasa kepada kita, yang paling capek untuk kita, siapakah mereka? Tidak lain, tidak bukan kecuali adalah orang tua kita. Terkadang kita sibuk mengurus pesantren, terkadang kita sibuk capek mengamalkan agama, tapi ada seseorang yang tidak pernah kita perbaiki hubungannya dengan kita. Itulah orang tua kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan khusus berkali-kali kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua kita. Bahkan saking tingginya derajat orang tua di sisi Allah, sampai Allah menyampaikan pentingnya berbuat baik kepada orang tua setelah urusan beriman kepada Allah. Allah tusyriku bihi syai'an. Terus apa? Wa bil walidaini ihsana. Ini menunjukkan begitu penting seorang anak menyambung hubungan dengan orang tuanya, meridhakan orang tuanya, membahagiakan orang tuanya. Jangan kita sebagai seorang santri malah rajin menipu orang tuanya. Assalamualaikum Pak, ini saya mau naik kelas daurah, kitabnya 1,5 meter Pak, harganya 5 juta Pak. Maka orang tuanya dengan gembira mentransfer 5 juta. Tahu-tahu beli HP Samsung. Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah terlukanya hati orang tua kita. Mereka telah membanting tulangnya, memeras keringatnya biar supaya antum semua menjadi penyejuk mata. Tetapi bukan membahagiakan mereka, tapi malah mengiris-iris hati mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka di dalam Aidul Fitri ini yang pertama kali harus kita perhatikan, yang pertama kali harus kita usahakan adalah sungkem kepada orang tua kita masing-masing. Meminta maaflah, mintalah ridho mereka dengan sebenar-benarnya. Karena kita tidak tahu masih akan berapa kali lagi kita berjumpa dengan mereka.
ketika mereka masih hidup, pintu surga belum dibuka untuk kita. Kita adalah manusia yang paling rugi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan dalam hadisnya, rugilah, rugilah, rugilah. Siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi ahadahuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Celakalah, celakalah, celakalah. Siapa ya Rasulullah yang celaka? Orang yang menemukan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, kemudian dia tidak masuk surga asbab kedua orang tuanya. Maka adik-adik semua yang kelihatannya masih muda-muda dan yang sudah tua juga, mungkin orang tuanya masih ada, mumpung Idul Fitri, minta maaflah kepada mereka. Saya nggak pernah salah Pak dengan orang tua saya. Saya nggak pernah menyakiti hati mereka. Wahai anak, ingatlah perasaan orang tua berbeda dengan apa yang dirasakan oleh anak muda. Terkadang menurut kita biasa saja, ternyata menurut mereka itu sudah sangat menyakitkan hati. Maka di Al-Quran dikatakan, wala taqul lahuma uff. Jangan kau mengatakan uff. Kita cuma disuruh agak malas sedikit. Kita dipanggil agak bersuara sedikit, itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan betapa tipisnya hati orang tua. Apalagi ibu kita, maka minta maaflah kepada mereka selagi kesempatan masih ada. Insyaallah ya. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita memiliki orang tua yang kedua. Bahkan dikatakan oleh para ulama, mereka adalah orang tua akhirat kita. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang menuntun kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau orang tua kita yang memelihara dunia kita, guru-guru kita adalah orang yang memelihara akhirat kita. Maka sebagai seorang santri hendaknya memohon maaf kepada guru-gurunya, siapapun gurunya yang pernah mengajarkan ilmu kepada dia, mintalah maaf kepada dia. Wahai ustazku, Masya Allah, maafkan aku kalau dulu ketika mengaji engkau menjelaskan dengan susah payah, aku menikmati tidur. Wahai guruku, maafkan aku kalau engkau dulu berbicara, aku pun ikut berbicara di belakang. Minta maaf. Karena dikatakan oleh para ulama sufi, uququl syai' la taubatalah. Ini kata-kata yang sangat mengerikan. Maka kita ini bagaimana usaha minta maaf kepada orang tua kita, minta maaf kepada guru-guru kita. Insyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, perbaikilah hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan tetangga-tetangga kita, dengan masyarakat kita. Inilah tujuan dari halal bihalal, biar kita berangkat di akhirat, amal kita utuh, kita nggak sibuk berada di tempat hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti di akhirat ada manusia-manusia yang repot gara-gara tidak baik akhlak. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atadruna mal muflis? Hai sahabatku, kalian tahu nggak orang bangkrut itu siapa? Maka para sahabat mengatakan, man la dinar wa la dirham ya Rasulullah. Orang yang bangkrut, orang yang tidak punya duit. Tidak, kata Nabi, tidak. Al-muflisu min ummati man ata yawmal qiyamah bi salatin wa zakatin. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang pergi ke
membawa pahala puasa, dengan membawa pahala zakat. Seorang ulama memberi taklid di dalam hadis ini. Ata yaumal qiyamah bi sholatin, ata yaumal qiyamah bi siyamin, ata yaumal qiyamah bi zakatin. Beliau mengatakan orang ini artinya dulu sholatnya ikhlas karena Allah, artinya zakatnya ikhlas, artinya puasanya ikhlas. Karena kalau nggak ikhlas, pahala puasa tidak akan pernah ditemukan dia di akhirat. Sholatnya ikhlas, puasanya ikhlas, cuma masalahnya satu. Syatama hadza, dulu di dunia suka mencaci orang, menyalahkan orang. Ente nggak sama dengan saya, neraka itu. Wa daraba hadza wa safaka dama hadza, pukul sana, ngalirkan darah sana, mencaci sana, mencaci sini. Akhirnya apa hadirin yang mulia? Orang-orang yang disakitinya datang kepada dia, tuntut balas. Saya dulu pernah kau caci, saya dulu pernah kau hina, minta pahalanya. Kasih pahala sholatnya. Datang lagi, kasih pahala puasanya. Datang lagi, kasih pahala hajinya. Hatta idza lam yuqda, ternyata antriannya masih banyak, pahalanya stoknya sudah habis. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka datang lagi orang, Pak, dulu Bapak bilang saya ini kurus, kering, jerawatan, hitam, pendek, gak laku nikah. Sakit hati saya bawa ke akhirat. Minta gantinya. Aduh, pahala saya sudah habis, pahala saya sudah habis. Kalau gitu tolong bawakan dosa saya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah. Ketika orang sibuk mengamalkan agama, kadang-kadang tanpa terasa dia merasa lebih baik dari orang lain. Akhirnya buruklah akhlak dia kepada orang-orang. Dia salahkan sini, salahkan sini, sesatkan sini, sesatkan sana. Akhirnya semua pahala yang telah dia kumpulkan di dunia sirna, tak tersisa di akhirat sana. Maka hadirin, di dalam acara halal bihalal ini, marilah yang pertama kali kita maafkan semua orang yang pernah salah kepada kita. Insyaallah. Insyaallah. Kita kosongkan hati kita. Ya Allah, semua orang yang berbuat salah kepadaku detik ini, aku maafkan semua. Kalau salahnya belum bayar utang bagaimana, Pak? Maafkan, habis itu ditagih lagi enggak apa-apa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu carilah orang yang kita pernah bertemu dengan minta maaf kepada dia. Karena kita nggak tahu, mungkin dari mulut kita keluar kata-kata yang menurut kita biasa, ternyata itu Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berkumpul bersama-sama di sini, mari kita saling maaf-memaafkan. Semoga dengan dosa-dosa kita saling kita maafkan, kita nanti tidak dituntut lagi di akhirat. Sehingga kita nanti di akhirat tinggal senyum-senyum saja menunggu bidadari antri untuk kita. Begitu, Pak. Nanti di akhirat bidadari antri. Jadi kalau yang nggak sempat poligami di dunia, tenang aja, di akhirat mereka dapat. Dikatakan dalam kitab Majrur Rabi, ada seseorang sedang bermesra-mesra dengan bidadarinya yang pertama. Tiba-tiba ada suara, wahai tuan, kok sama yang ke satu terus? Sama saya kapan? Ditoleh, ternyata bidadarinya jauh lebih cantik dibandingkan yang pertama. Auto ditinggalkan, pergi yang kedua. Ke yang kedua, belum selesai, yang ketiga udah panggil lagi. Saya kapan? Ternyata dia jauh lebih cantik lagi. Terus sampai ratusan bidadari dia selesaikan di sana nanti. Semoga kita mendapatkan kenikmatan itu semua. Amin. Kalau yang dulu bagaimana?
Itu kuat, amin ya kan? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena istrinya hadir di belakang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sampai di sini saja. Yang terpenting inti dari halal bihalal itu adalah saling memaafkan. Maka saya selaku orang-orang yang sibuk berkecimpung di dalam ngurus antum-antum semua dulu di pondok, saya minta maaf dengan sebanyak-banyaknya kalau dulu masih kurang galak sama teman-teman sini. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. آمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحاضرنا وغائبنا.